for your grace. Thank you, Lord. Oh, Lord. Give him glory. Give him glory. Worship him. Praise him. Praise him. He is worthy. You are worthy, Lord. Jesus, 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 we worship you. Tulamashena, tulashe. Sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Oleh anugerah, oleh kebaikan, oleh penyertaan, oleh pemeliharaan Tuhan saja. Kami ada sebagaimana ada. Kami bersama-sama merendahkan hati Tuhan. Lepas dari banyak masalah, persoalan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Tapi satu anugerah. Pagi hari ini kami saudara bersaudara bisa bersama-sama datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan pujian, syukur, korban-korban hati kami kepadamu. Mari kuduskan setiap hati kami Tuhan. Segala hal yang bukan daripadamu aku tolak dalam nama Yesus. Ada satu roh, satu kekuatan apapun juga yang mampu ada di tempat ini maupun dalam hati kami masing-masing. Dalam damai, sukacita Allah dalam Kristus Yesus. Itu yang mengalir berlimpah-limpah di tempat ini. Bahkan kekudusan-Mu memenuhi ruangan ini Tuhan. Sehingga setiap jiwa yang datang akan tergetar hatinya. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Urapan-Mu secara khusus Tuhan memenuhi Selvi Tuhan. Enable her, anoint with special anointing this morning, that she will able to lead this praise and worship this morning. Urapi juga Ratna, urapi juga Pak David, Pak Wanto, juga Pak Edi Tuhan. Sehingga kami dalam one accord mereka dapat memimpin setiap umat-Mu untuk masuk dalam hadirat-Mu. Duduklah di atas pujian penyembahan kami.
Kudus, mari ambil alih. Baik dalam pemberitaan firman, Tuhan, biarlah Engkau yang beracara bagi hari ini. Rinduan kami, panjang hari-hari selama 1 minggu ini ingin bertemu dengan Engkau, ingin menyanjung secara korporat Tuhan, secara bersama-sama sebagai umat Tuhan dalam satu ibadah yang Tuhan perintahkan kepada kami. Duduklah Bapa di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih. Saudara kami yang masih dalam perjalanan juga Tuhan sertai, lindungi supaya semuanya boleh sampai dan kami boleh bersuka cita untuk merayakan hari kemenangan kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara, siap untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Biar aku ragu lagi
lift up our hands to heaven. Mari kita angkat tangan kita. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Hallelujah, Jesus. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, you're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, Thank you, Lord. you're the reason that I live, Thank you, Jesus. the reason that I see. Hallelujah. With all I am. Hallelujah. Give the glory to Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your joy, your mercy, your peace, your kindness, Lord. That you are always with us, Lord, in this place, Lord Jesus. Lead us, Lord, from the beginning to the end. It's all about you, Lord. Your presence, your kingdom, Lord, in this place, Lord. Thank you, Father. Thank you for dying on the cross. Thank you for shedding your blood for us, Lord. Without you, we are nothing, Lord. We are lost. Teach us, Lord, to walk in your ways and to be like you, Lord. We want to be like you, Lord Jesus. To seek you, Lord. To seek your kingdom first more than anything, Lord. We humble ourselves before you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Unite us as one, Lord. Always in you, Lord Jesus. To always love you. To always worship you. And to always praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for everything you've done once again, Lord. I pray for our Father, you equip him, you anoint him, Lord. Hide him behind the cross, Lord. Every single word that comes from his mouth is from you, Lord. Open a new revelation, Lord. Open up your secrets, Lord Jesus. There is your instrument. There is your vessel, Lord Jesus. And we are ready to receive your word this morning, Lord. We open our hearts, our ears, Lord, to hear your word, Lord. And we believe there is power, there is healing, there is anointing in your word, Lord Jesus. And once again, Lord, thank you, Lord, for everything you've done, Lord. And we want to sit down and we want to listen to you. Speak to us once again, Lord. Speak to every single person and touch their hearts, Lord Jesus, by your word, Lord. Thank you, Lord. We love you and thank you for loving us, Lord. You are great, you're amazing. You deserve the glory, you deserve the honor, Lord. Name above all name, and all who believe says, Amen. 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 It's great to see you again. Good morning, church. So, give your hand to your neighbor and say, God is good. So I will continue from last week preaching, the serial preaching about children of God. Pak Yakub. Dan juga kepada saudara yang who follow online
So good morning to wherever you are. Yeah, God bless us all. Okay. So we will continue from last week about the children of God, part 2. Ada banyak hal, saudara, tentunya sebagai anak-anak Allah, as the children of God, there are many temptation around us as the children of God. Ya, sebagai anak-anak Tuhan tentu banyak sekali tantangan. Because when we say about children of God, there is also children of the world. Ya, jadi seperti yang minggu lalu ada anak Tuhan, ada juga anak-anak dunia. Ya. There is children of God and just there is also the children of the world. Ya. So I will just review again some point from the last week preaching. So children of God or children of the world? Of course we are children of God. Yeah. We are not children of the world anymore. Kita bukan lagi orang dunia. But what is the difference? Bedanya apa? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang dunia, bedanya di mana? We already hearing last Sunday, ya, minggu lalu kita sudah dengar. Ini poin yang kemarin bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka yang percaya dalam namanya, yang menerima dan yang percaya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan percaya kepadanya. Amin. We believe in Him. We accept Him as our Savior, our Redeemer. Kita percaya itu dan kita menerimanya. Ketika kita percaya dan kita menerima, so we are privileged. Kita diberikan privilege, diberikan kuasa. God give us the power that we are to be the children of God. Yeah. Who are children of God. Those who receive and believe in Christ, God gave them the right to become His children. Tuhan memberikan hak atau privilege spesial, apa itu hak istimewa kepada saudara dan saya apabila kita ini benar-benar menerima dan percaya. Ya. Saudara garis bawahi, menerima dan percaya. To accept and to believe. That is very, very important. Accept Him and believe Him. The Greek word exousia, the right, atau diberi kuasa, atau diberi right, give the right, also means power, authority and privilege. I think last Sunday I already mentioned it and explained it. So, now, 1 John 3:1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Amin. Memang kita adalah anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. That is the difference. Ini bedanya. Dunia memang tidak mengenal Dia, tapi kita mengenal Dia.
kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata. Apa keadaan kita kelak? Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. He is the firstborn. Ia yang sulung. Ingat saudara, Kristus datang sebagai yang sulung. Kita nanti akan diubahkan persis sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya nanti. This is us. Ini adalah kita. Jadi betapa luar biasanya kita. Orang berdosa, ya, sinners. But through Jesus, God snatched out us. Dia merampas kita dari maut. Saya akan melanjutkan dulu. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, nah ini saudara, ini. Jadi orang yang menerima, orang yang percaya, dan orang karena dia percaya, karena dia mengenal dia menaruh pengharapannya. Terus apa? Dia juga menyucikan dirinya sama seperti dia yang adalah suci. This. Everyone who has this hope in him purifies himself. Menyucikan diri. Just as he is pure. Jadi kalau kita adalah anak-anak Allah, kita nggak mungkin hidup di dalam ketidakbenaran, saudara. Tidak mungkin kita hidup di dalam sama dengan dunia. We should different with the world. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, everyone who sins breaks the law. In fact, breaking the law is sin. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. It's wonderful. Luar biasa. Kita orang berdosa, tapi ketika kita menerima dia, ketika kita percaya dia, dosa kita di wipe out. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita setia melayani Tuhan. Bukan karena kita rajin beribadah. Tetapi karena anugerah Allah. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa yang percaya, siapa yang menerima dia. Ini yang hebatnya ini. Ini bedanya kita dengan kepercayaan yang lain. Kepercayaan yang lain selalu mengutamakan harus kerja, harus berbuat baik, harus beramal ibadah supaya dapat pahala. Kita different. Kita karena Yesus melakukannya bagi kita. Sehingga yang mau percaya kepada dia, yang mau menerima dia, maka kita diberi hak, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yang semestinya kita bukan. Kenapa bukan? Karena dosa. Karena jahat. Bukankah kita ini jahat? Saya lanjutkan dulu, saudara. Ada beberapa yang harus kita buka. Nah, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Jadi, ya, kalau kita itu sudah menerima dia, sudah percaya kepada dia, kemudian kita masih melakukan dosa, katakan apa di sini? No one who live in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or know him. Jadi, kalau seseorang itu sudah di dalam dia, sudah menerima dia, ya, and then still keep on sinning, tetap melakukan dosa, tetap melakukan perbuatan dosa, berarti
berarti dikatakan di sini bahwa dia sesungguhnya tidak mengenal dia. Karena kalau kenal enggak. Nah, sebelumnya coba sebelum, dan inilah tandanya. Ya, ini 1 Yohanes 2. Saya lupa kasih 1 Yohanesnya 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Itu tandanya. That is the sign. If we know Him, maka automatically kita akan menuruti Dia. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang apa? Pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Come on. The man who says, I know him, or I believe him maybe, but does not do what he commands, is a liar. And the truth is not in him. Ini sebuah tantangan. It's a challenge for us. Kita katakan kita kenal dia. Setiap minggu kita ibadah. Kita rajin. Tapi apakah itu sebuah jaminan? Nah ini saudara. Ya. Sebab apa? Nah, kalian yang ikut di Bible Study hari Rabu, ini sudah menjadi satu perbincangan yang menarik. Karena waktu Rabu kemarin kita Bible Study, satu saudara yang sedang ada di Amerika, di New Jersey, dia ikut dan dia katakan begini, Om, ini jadi pertanyaan saya Om, dengan apa yang sedang dibahas ini. Karena kita bahas tentang khotbah minggu yang lalu, saudara, tempat Children of God. Dia katakan begini, saya punya teman baik, I have a good friend. Ya. Di Surabaya. Dia rajin melayani Tuhan. Every Sunday, he serve God. Ia melayani Tuhan. Every Sunday. Nah, saudara yang ikut di Zoom, saudara pasti tahu apa yang saya katakan ini. Karena ini kesaksian yang sudah disampaikan. Dan saudara-saudaranya semua melayani Tuhan. Mereka adalah keluarga yang kelihatannya takut akan Tuhan. Mereka setia. Tapi dan dia seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan secara finansial katanya. Usahanya sukses sekali. Tapi yang saya lihat kata dia, dari Monday to Saturday, dia bukan menunjukkan seorang anak Tuhan. Nah, ini. From Monday to Saturday, different person. Saya harap di sini nggak ada, saudara. Makanya sering dikatakan kalau minggu seperti malaikat, Monday to Saturday seperti apa? Hah? Hah? Setan. Itulah. Sunday kayak malaikat, dia melayani. Monday to Saturday dikatakan dia main perempuan, dia main judi, dia mabuk-mabukan. Itu. Terus itu bagaimana? Nah, ini menjadi diskusi Rabu kemarin. Ya kan, yang ada di Bible Study tahu kan. Jadi diskusi. Ini bagaimana? Ini sama. Makanya ayat ini saya angkat lagi. Saya angkat ini ayat ini. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, aku melayani dia, katakan. Tapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia nuruti kalau Sunday. Ya. If Sunday, yes. He is an obedient servant. Ya. Seorang pelayan Tuhan yang setia.
Dikatakan sebenarnya ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saya tidak menghakimi, ya. Tetapi dari apa diskusi yang Rabu kemarin itu, ya, seperti itu, saudara. Ya, saya harap di sini nggak ada, amin. Di sini baik-baik semua, amin. Yes, amin. Haleluya. Here we are the children of God. Nah ini gimana? Nah, ya kan, coba, ya kan? Nah, saudara, saya tuliskan dari pagi dalam renungan pagi. Apa itu? Ya, renungan yang saya kirim lewat WhatsApp. Saya nggak tahu bagaimana tadi isinya, saudara, karena terlalu banyak firman di dalam benak saya, saudara. Bentar, saya buka dulu. Ada isinya apa, saudara? Tapi saya juga nggak tahu saudara tahu baca apa enggak. Saya nggak ambil pusing. Dibaca nggak dibaca, yang penting saya melakukan tugas saya. Ketika seseorang mengenal dan percaya kepada Tuhan, maka sesungguhnya melalui kasih dan anugerahnya serta Roh Kudus yang diberikan kepadanya, ia akan dimampukan. Seseorang yang believe, karena dia diberi hak, diberi kuasa, dia diberi kemampuan. Untuk apa? Untuk dapat hidup berbeda dengan dunia ini. It's different with this world. Itu kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, saudara. Ia akan mampu hidup menuruti kehendak dan perintahnya. Ya. Sebaliknya, seperti yang dinyatakan bagi seseorang yang telah mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya dan tidak hidup di dalam kebenaran, ia adalah seorang pendusta. Ya, saya teruskan dalam paragraf kedua, bahkan bukan hanya pendusta saja, tetapi itu juga menunjukkan bahwa imannya tidak bertumbuh secara maksimal dan konsisten. Jelas. It doesn't matter who we are. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, tapi kita tetap seperti orang dunia, berarti bukan saja adalah kata firman Tuhan, bukan kata saya nih, bukan saja pendusta, tetapi itu juga menunjukkan bahwa imannya tidak bertumbuh secara maksimal dan konsisten. Ia juga sepertinya sadar atau tidak. Saudara perhatikan baik-baik ini. Ini revelation dari Tuhan yang saya dapat pagi tadi. Ya, sebuah revelation yang saya dapatkan, saya tuliskan. Saya bangun jam 3 pagi, saudara. Ya, tanya istri saya. Dikatakan apa? Ia juga sepertinya sadar atau tidak, ya, telah mengabaikan kasih Allah yang telah ditunjukkan kepadanya, serta melecehkan semua rencananya, rencana Allah, dan juga pengorbanan Kristus bagi dosa-dosanya, karena lebih menuruti keinginan kedagingannya daripada menuruti kehendak Allah. Yes, oh yes. Yes, oh yes, saudara. Yes, absolutely yes. Saya waktu Tuhan reveal ini, wow, benar juga. Dan saya kembalikan kepada kesaksian dari seorang dari hari Rabu kemarin, bahwa benar dia hari Minggu dia melayani, tidak pernah absen, bersama seluruh keluarganya melayani Tuhan. Tapi yang dia heran, makanya sampai ditanyakan itu bagaimana Om kalau seperti itu? Nah ini jawabannya. Bukankah dia sadar atau tidak? Ya, karena ini bisa terjadi dengan kita, saudara. Ya, saya bicara ini bukan saya saja cuma untuk apa yang terjadi ya, di Indonesia sana atau di luar dunia, tapi bisa terjadi dengan kita. This can be happen to us. We are living in the end of the end. Nah, seseorang setelah ada di dalam dia, mengenal Kristus, menerima dia, dia kemudian diberikan kemampuan, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, diberi hak istimewa, privilege to be the children of God.
Otomatis dia akan diberikan kemampuan. Karena minggu lalu saya katakan juga, kita buka ayatnya, setelah kita menjadi anak-anak Allah, kita diberikan Roh Kudus. The Holy Spirit live in us. Dan roh ini yang memampukan kita. Tetapi saudara, look, listen, kita masih punya free will masalahnya. Kita masih punya free will. Even Roh Kudus ada dalam kita. Kalau kita masih mau mengikuti keinginan kedagingan kita, Tuhan tidak akan pernah berhenti. Adam dan Hawa aja Pak. Apakah waktu dia memetik buah itu Tuhan katakan langsung ditampel tangannya? Enggak kan. Terserah. Tapi hukumnya itu kalau kamu makan, kamu akan mati. Sama saja. Kalau kita masih tetap sudah menerima anugerah, sudah menerima privilege, diberi hak, diberi kuasa oleh Tuhan, tapi kemudian kita hidup sama, there's no different dengan dulu. Bagi tadi saya dapatkan, kita sama dengan mengabaikan dan melecehkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Kristus itu mati bagi kita. He died for our sins, for our transgression. Tapi kita ignore. Dan ini sungguh sangat-sangat disayangkan. Ya, seperti saudara yang dikatakan tadi, sangat setia. Waduh, kalau pagi kata dia, luar biasa minggu pagi. Dan dia sangat terkesan sampai dia menemukan ternyata mandi itu satu di hidupnya beda, saudara. Ya, itulah yang jadi pertanyaan kaget ya, saudara. Nah, maka ketika saya bergumul, saudara, benar, sadar atau tidak sadar, ya, consciously or unconsciously, kalau kita tidak hidup seperti yang Kristus ajarkan kepada kita, maka secara tidak langsung kita sama dengan melecehkan, mengabaikan perintahnya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu kalau kita menuruti perintahnya. Jadi kalau kita nggak nuruti, ya berarti kita nggak mengenal dia. Barang siapa berkata aku mengenal dia tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada tidak ada kebenaran. Jelas ya. Nah, ini akan kita introspeksi kepada hati kita masing-masing. Gitu. Karena bagaimana juga saudara, firman Tuhan akan terus ditaburkan, disampaikan, diingatkan untuk bisa merubah mindset kita. Kalau kita tidak pernah berubah, saudara, terus bagaimanakah? Ya tapi terserahkan kita masing-masing kan. Nggak ada yang bisa menghalangi kita. Kita mau berubah apa enggak, itu urusan masing-masing pribadi. Nggak ada urusannya dengan saya, nggak ada, saudara. Nggak ada urusannya dengan guru-guru atau penginjil-penginjil, nggak ada. Urusannya itu diri pribadi kita dengan Tuhan. Karena yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Tapi kalau kitanya tidak mau ambil decision untuk merubah diri, ya kita tetap sama aja. Dari dulu ya sekarang ya gitu. Bisa kita datang, bisa kita melayani seperti yang disaksikan tadi. Tapi dari Monday to Saturday, yang dilihat bukannya Yesus, tapi siapa tadi? Setan yang dilihat. Betapa tragisnya, saudara. Akhirnya apa? Banyak orang melihat orang Kristen tapi hidupnya kayak itu. Nah itu, ya kan? Setan pinter lagi. Orang-orang yang belum percaya, yang masih imannya setengah-setengah, matanya dilihatkan begini. Dia Kristen, tapi kok gitu? Nah itu, mending saya nggak usah ke gereja. Bukankah sering kita dengar seperti itu? Yes, oh yes. Mending saya nggak usah ke gereja. Karena batu jadi batu sandungan. Mohon. Balik lagi ke ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti siapa?
Kristus adalah benar. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, berarti kita sama seperti setan? Enggak. Sama seperti Kristus. Enggak seperti setan lagi. Dan yang tahu adalah diri kita masing-masing. Lihat, bicara tentang penyesatan. Ya. Little children, make sure no one deceive you. The one who practices righteousness is righteous. Just as he is righteous. Christ is righteous. Nah, the Greek word planao yang diterjemahkan menyesatkan atau to deceive juga berarti to cause to stray, to lead astray, to lead aside from the right way. Jadi dipimpin kepada jalan yang salah. Nah ini terus penyesatan juga dikatakan to deceive. Ya. No one deceive you. Supaya tidak ada seorang pun yang merayu kamu, membujuk kamu, yang membawa kamu kepada jalan yang salah. Karena dikatakan bahwa anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Jadi ada yang akan menyesatkan. Ada yang akan lead to astray. To lead in the wrong path. Ke jalan yang salah. Entah apa itu. Kemarin saya seminggu kan saya ada di Gold Coast dan Brisbane, saudara. Saya bertemu dengan teman saya. Seorang hamba Tuhan yang gerejanya yang terbesar di sana. Kita ngomong-ngomong tentang apa yang terjadi sesudah pandemik. What happened after pandemic. Dan saya katakan bahwa bukan cuma di Sydney, tapi di mana-mana. Banyak anak-anak Tuhan tidak kembali lagi ke gereja. Dan dia katakan apa? Sama, Pak. Jemaatku tidak ada separuh yang balik. Berarti lebih dari separuh nggak balik. Sama. Di mana-mana sama, saudara. So what is this? Apa ini? Termasuk di dalamnya deceive, penyesatan yang terjadi. Karena pandemi kah? Sehingga takut ke gereja nanti ketularan orang sakit. Ada banyak yang nggak mau ke gereja karena takut ketularan sakit. Dan yang lainnya, ini ceritanya dia. Saya ikuti online kok, Pak. Apakah benar dia ikuti online atau enggak? Urusan masing-masing, saudara. Tapi saya percaya Tuhan diizinkan membuat anak-anak Tuhan. Enggak semua ya. Kita tetap setia. Yang sudah enggak mau balik lagi, mereka sudah dalam comfort zone. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa, saudara. Kita akan menghadapi hal yang lebih-lebih lagi nanti. Pada akhir zaman ini. Yesus katakan, kalau aku datang, adakah iman itu di bumi? Apakah aku mendapati iman itu? Saya pernah khotbahkan ini. If I come again, is that any faith in this earth? Sepertinya dia bergumam. Sepertinya dia nggak yakin. Apakah kalau nanti aku kembali yang kedua kali, masih adakah iman itu? Betapa banyaknya, saudara, kejadian yang nyata. Teman-teman kita ya. Ada orang berapa banyak yang sudah nggak mau balik lagi. Yes, oh yes. Ini kenyataan, saudara. Bukan di sini saja. Di mana-mana. Dan semuanya. Bahkan gereja ini pun juga yang tadinya adalah gereja. Paginya. Decline. Close. Nggak ada lagi. Makanya kita pindah ke sini. Betapa tragisnya. Oleh sebab itulah. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang Tuhan ingatkan kepada kita. Supaya kita benar-benar sebagai anak-anak Allah, children of God. Di mana bahwa
Kita sudah diberi hak istimewa, privilege. Sudah diberi kuasa. Bukan karena kita baik, bukan karena kita setia. Tapi karena anugerah, karena belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita dihukum. That's all. Nah, oleh sebab itulah kalau tadi dikatakan kita sudah menerima Dia, sudah di dalam Dia, sudah percaya kepada Dia. Tetapi hidupnya masih tidak hidup dalam kebenaran. Bukankah itu sama dengan melecehkan, mengabaikan? Dan saya harapkan kita di sini tidak ada. Karena kita semuanya ada di sini. Amin. Ini yang luar biasa. Oh, masih ada enggak? Yes. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan apa itu? Dosa itu. Setiap orang